quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bitawwi fima ataka darul akhirah wa la nusibaka minad dunya ahsin kama ahsanallaha innallaha ghafurur rahim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa keluar masuk nafas. Kita sekalian selama 24 jam diberi kekuatan rohani dan kekuatan jasmani, diberi bermacam-macam nikmat yang tidak bisa dihitung dengan akal. Kita bisa rawuh ke pondok pesantren ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangka acara rutinan ibu-ibu. Mudah-mudahan diparingi tetap bertemu agar supaya nanti gesekan pertemuannya ibu-ibu ini nanti tidak bertemu selama 2 minggu, bisa mikir-mikir untuk meneliti sholat dan wudhu kita supaya tidak putus. Saudara-saudaraku yang dicintai, perbanyaklah kita sekalian mencari urusan akhirat. Urusan akhirat ini urusan rohani, urusan jiwa. Ini disuruh perbanyak. Tapi jangan lupa hidup kita sekalian hidup kita sekalian hidup di dunia ini. Kita diamanai oleh Allah, diberi nikmat rohani dan nikmat jasmani. Dan oleh Allah kita diberitahu mana urusan akhirat dan mana urusan dunia. Lah, kadang-kadang setiap hari selama 24 jam kita belum seimbang. Padahal perintah Allah, perbanyaklah kamu cari urusan akhirat. Nah, akhirat ini meneliti urusan rohani, urusan jiwa. Tapi jangan lupa kita sekalian hidup di muka bumi ini. Jadi antara hidup dan kehidupan. Ini kita sekalian, saya pribadi kadang-kadang terjebak dari kehidupan. Padahal antara hidup dan kehidupan ini harus seimbang. Nanti urusan rohani itu jasmaninya masih butuh kehidupan. Sedangkan nanti kehidupan pada hakikatnya nanti kita kembali harus dalam keadaan hidup. Nah ini penting. Jadi sholat dengan wudhu ngajari kita ini seimbang antara rohani dan seimbang masalah jasmani. Ini perlu, ini penting. Rusaknya rohani digerogoti oleh kepentingan jasmani. Jadi hidup ini hak mutlaknya Allah, tapi dititipkan kepada makhluk namanya manusia. Sedangkan kehidupan adalah pekerjaannya Allah.
yang juga dititipkan kepada makhluk yang namanya manusia. Nah, kadang-kadang saya sendiri ini terjebak dengan masalah kehidupan, ngurusi masalah istri, atau mungkin ibu-ibu ngurusi masalah suami, dan juga ngurusi masalah anak, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang sifatnya hidup, yang sifatnya kehidupan. Ini harus dijaga. Dan saya yakin kalau sudah hidup dan kehidupan ini 50-50, nah ini dikatakan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, lebih-lebih 75% hidup, 25% kehidupan. Ini malah tambah luar biasa nanti. Jadi kita menurut bidangnya masing-masing. Jadi kalau nanti sudah lebih banyak tentang itu daripada kehidupan, hidup ini nanti akan indah. Pasti. Ya. Pasti. Nah, tapi karena kita masih belajar, ayolah belajar. Kehidupan 50%, hidup 50%. Ini perintah Allah. Wabtaghi fima ataka ad-darul akhirah wa la nasibaka minad dunya. Perbanyaklah kamu mencari urusan akhirat, tapi jangan lupa kamu hidup di dunia. Nah, dunia ini, gerak kita ini adalah pekerjaannya Tuhan. Diberi banyak, itu Allah lah yang memberi banyak. Diberi rezeki, Allah lah yang memberi rezeki. Sedikit pun, ya Allah yang memberikan sedikit. Sehatnya bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah lah yang memberi sehat. Yang memberi sakit pun, ya Allah lah yang memberi sakit. Diberi lancar, Allah lah yang memberi lancar. Diberi kesulitan, Allah lah yang memberi kesulitan. Nah, ini pekerjaannya Allah. Ini kita sekalian belajar. Jangan mengisi pekerjaannya Allah. Ini namanya kehidupan. Akan tetapi, yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sekalian, yang harus diurus itu adalah hidup. Urus Gusti Allah. Jangan urus pekerjaan Gusti Allah. Kadang-kadang kita terjebak urusan Allah, pekerjaannya Allah, ini diuber, ya. Tapi sedangkan Allah sendiri di hati bapak-bapak dan ibu-ibu tidak diuber. Ini, nah, akhirnya tekanan kehidupan yang sangat kuat ini grogoti masalah hidup. Yang belajar pikir, hatinya tidak pernah lupa. Yang bisa merasakan pikir, ya rasa itu tidak bisa lupa. Apalagi bisa melihat hati, melihat wujudnya pikir. Lebih-lebih. Yang selalu ada itu adalah hidup yang harus didahulukan. Misalnya hidup ini tidak membatasi karena kita ada di rumah, ada di jalan, ada di musola, di masjid. Dimanapun kita berada, menurut bidangnya masing-masing, dahulukanlah hidup ini. Nah, ini resepnya. Itu tadi. Perbanyaklah kamu cari urusan akhirat, tapi kamu jangan lupa hidupmu di dunia. Kita kadang terjebak urusannya Allah, kita urus. Jangan. Empon. Tohe Allah nurus. Hidupnya yang harus diurus. Di sawah, hatinya tidak perlu lupa dengan Allah. Perkara nanti tumbuh atau tidak, itu juga pekerjaan Allah. Bisa. Iya. Sebenarnya yang membuat kita ikhtiar, kekuatan kita ini semua adalah Allah. La hawla wala quwwata.
Ya, makanya harus kuat dulu hati bapak-bapak dan ibu-ibu tentang Allah. Mulai dari wujudnya Allah, mulai dari af'alnya Allah, mulai dari asma'nya Allah yang ada di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini yang perlu. Makanya Rasulullah ngajari wa dzikrullah haitsu ma kunta, zikir itu dimanapun kita berada. Zikir asma'nya, zikir af'alnya, zikir sifatnya, lebih-lebih zikir zatnya. Tidak bisa nyampe kepada zatnya karena belum nyampe kepada sifatnya. Tidak akan nyampe kepada sifatnya karena tidak menjalankan perilakunya, af'alnya Allah. Tidak akan nyampe kepada af'alnya Allah kalau tidak ada asma'nya Allah. Pengertiannya seperti ini. Jadi yang paling penting itu hati kita ini hanya Allah lah yang ada. Perkara kehidupan menurut bidangnya masih. Mau diberikan oleh Allah rezeki banyak, itu. Mau diberikan rezeki sedikit, harus itu. Ini yang paling penting. Jadi hidup dengan Allah ini tidak meninggalkan kehidupan. Utamanya yang sudah punya tanggung jawab, anak dan istri, anak dan suami. Iya, penting. Kalau saya analis, kita terjebak dengan urusan kehidupan. Dan saya yakin, kalau artinya hidup, itu tak pasti saya ngerasa aku dari kehidupan. Mau bati sedikit, monggo. Mau bati banyak, monggo. Jadi tidak akan menyesal kalau itu sedikit, tidak akan bahagia kalau itu banyak. Karena semua itu Allah yang urus. Sudah, makanya, ayo Allah yang diurus. Jangan pekerjaannya Allah. Wataknya anak, sikapnya istri, sikapnya suami. Itu kan. Iya. Nah, di situ boleh mengingati. Selama yang diingati itu mau. Dan yang diingati harus merasa jangan benar. Merasalah biarpun benar, kita masih dalam keadaan keliru. Di situ. Suami istri terbuka. Si suami tahu istri, si istri tahu keadaannya suami. Ini bolak-balik gitu. Soalnya yang menjauhkan kita dari Allah ini adalah urusan suami dan urusan istri. Kita menjauh dari iman ini urusannya anak. Itu benar ini. Yang saya rasakan seperti ini. Tidak tahu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya saya dijauhkan oleh Allah karena anak dan istri saya. Mungkin istri saya pun juga demikian. Jauh dari imannya, jauh dari keyakinannya, jauh dari Allahnya. Karena romonya mongko. Gitu. Di sini. Ayo kita belajar. Kumpul-kumpul ini biar punya wawasan mana kehidupan dan mana hidup. Kalau kehidupan tidak akan dibawa dengan status sosial yang seperti apapun, tidak dibawa. Ya, yang dibawa hanyalah hidup. Iya, rezeki lancar. Itu pekerjaannya Allah. Rezekinya tidak lancar. Itu pun pekerjaannya Allah. Kadang-kadang kita terjebak di situ. Oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ingin rohaninya itu indah, jasmaninya pun juga indah. Nah, keindahan semua la haula wala quwwata itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ini menganalisis. Setelah dianalisis, dijalankan. Setelah dijalankan, nanti dirasakan. Setelah nanti dirasakan dan dilihat. Ini perlu. Di situ. Saya yakin kalau Allahnya selalu ada di dalam hati,
Itulah. Tidak begitu kuat tentang pekerjaannya Allah yang harus kita ini kerjakan itu ya hari-hari. Makanya maksimal pasti. Ya, maksimal. Lebih maksimal untuk hidup 75%, kehidupan 20%. Tidak ada ketetelan, enggak. Allah tidak akan mau mengurangi jatah-jatah bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena itu pun pekerjaannya Allah. Di situ, tidak usah khawatir. Di situ. Iya. Nah, nanti kalau sudah hidup itu selalu ada di dalam hati ini, bapak-bapak dan ibu-ibu kita sekalian, dawuhnya Allah, ahsin kama ahsanallaha ilaika, koyok dene bagusi Allah nang makhluk iki kabeh. Punya rasa kasih sayang. Gitu. Kalau hidupnya lebih kuat. Tapi kalau kehidupannya lebih kuat, tidak punya ahsin kama ahsanallaha ilaika, seperti bagusnya Allah kepada makhluknya ini semua. Saudara-saudaraku yang dicintai, penting. Nah, kalau nanti sudah hidup itu lebih banyak, melampaui daripada kehidupan, pasti bapak-bapak dan ibu-ibu itu punya sifat, punya pekerjaan. Ahsin kama ahsanallaha ilaika, koyok dene bagusi Allah nang makhluk iki kabeh. Seperti itulah kasih sayangnya Allah kepada makhluknya ini semua. Innallaha ghafurur rahim, tak temene Gusti Allah itu Maha menyayangi. Lah, makanya lek ingin disayangi Gusti Allah, kudu itu sifat kasih sayang. Ini kalau hidupnya lebih kuat daripada kehidupan. Ini semuanya alat. Alat. Dunia ini alat senang-senang. Alat untuk mencapai iman. Bukan dunia ini mengsengsarakan kita. Iya. Semakin kita banyak berkarya, semakin kita banyak dunianya, enak. Kenapa demikian? Tidak bisa bekerja, mempekerjakan apa saudaranya yang tidak bekerja, apa tetangganya yang tidak bekerja. Ini akhirnya memberikan ekosistem kehidupan kepada yang lain. Ini perlunya kita dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk didewehi. Iya, percuma masih dikumpul-kumpulkan oleh Allah. Wah, yang ngentek no, pasti entek. Pasti ada jalan keluarnya. Di situ. Apa anaknya yang sakit, ya. Apa nanti kebutuhan anaknya sekolah mendadak. Apa nanti fasilitasnya nanti rusak. Untuk menghilangkan kehidupan itu. Ini penting. Bukan kita tidak mau dunia, bukan. Di situ. Kita tidak dipercaya oleh dunia. Di situ. Lek ke dunia tidak oleh. Lek ngatur wajib. Di situ. Sama dengan kita menjaga sepeda, menjaga mobil, harta kita. Wajib. Lek sampai jogo maling tidak oleh. Soalnya maling itu adalah pekerjaannya Tuhan. Lah, lek ingin tidak dicolong, yuk apik nang maling. Nah, di situ. Terus, lek ingin tidak dicolong, yuk turu. Tuh, maling itu. Mentani wong turu. Lah misalnya dirampok dong, lah karena tidak punya kasih sayang. Di situ lah. Seandainya kita menghargai, menghormati, ikut mendoakan karena itu juga pekerjaannya Tuhan, tidak kira. Di situ. Makanya kehidupan dan hidup ini adalah la haula wala quwata illa billah. Ini penting. Yang paling penting itu ini, ibunya tahu keadaannya bapaknya
tahu keadaan ibunya. Mosok sholat di wudu ini tidak akan mau transparan. Ini gitu. Ojo boleh kesenangan dewi-dewi. Entek imani nanti. Loh, dunia ini untuk ini kepentingan bersenang-senang malah kok dunia jadi masalah. Iya. Apapun yang diberikan oleh Allah, ayo kita syukuri. Besar, sedang, kecil ini pemberian Allah yang tidak pernah akan tertukar untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ojo khawatirlah. Lek uripe iku selalu ada Allah di dalam hati ini, ada asma'nya, ada af'alnya, ada sifatnya, ada zatnya. Saya yakin kehidupan ini nanti tidak akan ketetelan. Iya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ajari sholat, gak putus wudu, gak putus itu, agar supaya punya sifat seperti itu. Iya. Jadi dunia bukan mensyaratkan kita, bukan. Dunia ini membuat senang-senang untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak iya, sedang iya, sedikit iya. Tapi kadang-kadang kita terjebak, sedikit nggak mau. Karena kebutuhan sehari harus seperti itu toh. Ini kan kita ngatur Gusti Allah. Waktunya banyak, ayo kita syukuri, nikmati. Waktunya tidak ada, ayo berpikir jangan sampai pekerjaan Allah itu diurus. Allah yang harus kita urus. Itu. Jangan kalau kabeh. Iya. Kita terjebak dari gemerlapnya kehidupan. Bukan kita terjebak gemerlapnya hidup, bukan. Kalau sudah hidup ini gemerlap, saya yakin nanti kehidupannya pun juga akan abadi. Maksudnya tenang, gitu kan. Iya, ojo le duwe-duwe tok iso guyu. Gak duwe-duwe pun ya juga akan guyu, gitu loh. Kita belajar. Saya pun juga belajar sama. Makanya kumpul-kumpul ini, desekan ini, supaya kita belajar. Lah, kalau sudah nanti hati hidup toh, nah, iya, hidup toh, lebih kuat daripada kehidupan. Tidak bisa memiliki orang. Karena kita diajari ruku, jangankan orang itu benar, salah kudu dihormat. Lihat, artinya urip ya. Gitu. Iya, indah hidupnya nanti. Jangankan sama berpikir makhluk ini, manusia ini, makhluk pun yang nggak punya pikiran. Kalau hati jenengan dan saya ini nanti hidup terusan, itu loh. Nggak pernah akan mau mencelakai. Ini penting, sangat penting. Jadi dunia bukan untuk sengsara, bukan. Dunia ini untuk bersenang-senang, untuk mencapai kepada iman, untuk mencapai kepada hidup. Bukan kehidupan ini nanti ngerogoti tentang hidup, celaka, ibu-ibu dan bapak-bapak. Pas nanti harus ada toh, di situ. Kalau nanti tidak ada, lupa juga itu loh. Karena ditekan kewajibannya anak, kewajibannya suami, kewajibannya istri, kewajibannya saudara. Kita tidak seperti itu. Penting. Jadi kalau hidup ini sudah benar-benar lebih melebihi daripada kehidupan. Uripnya bapak-bapak dan ibu-ibu nanti indah. Benar. Lalu tidak mengurangi jatah ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya. Tidak mungkin Allah mengurangi jatahnya ibu-ibu dan bapak-bapak. Tidak ada. Sudah punya jatah sendiri-sendiri. Hanya melewati ekosistem dagang, ekosistem tani, ekosistem jadi tukang pijat. Itu loh. Jadi apapun di muka bumi ini halang-halang saja. Yang tidak boleh itu ini menyakiti hatinya orang. Karena menyakiti hatinya orang itu adalah pekerjaan Allah.
Saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau sudah hidup ini benar-benar sudah melampaui daripada kehidupan, tidak mungkin. Lah inilah gelarnya di Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang tawakal dari barang angel pasti ada jalan keluarnya. Kenapa sekarang urusi kehidupan ini kok tidak ada jalan keluarnya? Karena belum hidup hatinya. Hidup itu adalah wujud tawakal. Itulah. Wujud tawakalnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Gitu. Jadi apapun kesulitannya, karena kita tawakal kepada Allah, Allah lah yang akan memberi. Pasti barang yang angel ada jalan keluarnya. Pasti. Tidak usah khawatir kita dulu. Nah, karena khawatir itu tadi, khawatir ini pun termasuk doa bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu bahasanya hati. Itu loh. Dari akal dulu, akal sudah menang, kehidupan ini, hidupnya nanti digerogoti. Akhirnya khawatir. Nah, khawatir itu doa yang sirih, doa yang samar. Karena bapak-bapak makhluk semua ini jangankan kita punya pikiran. Tidak punya pikiran pun itu Allah memberikan jasa. Ayatnya satu di Al-Quran. Gitu loh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Ini bukan Rasulullah tok dulu yang menerima ayat ini, karena itu kejadian. Rasulullah diuber-uber mau dibunuh singitan di Gua Sur. Di situ ada makam. Iya. Karena Allah tahu tempatnya. Jangankan kita bisa mencak-mencak ngetan ngulon lor kidul ini. Ulat di dalam batu itu pun juga ada rezekinya. Allah tahu tempatnya. Dimanapun tempat kita, di tempat makhluk semua ini, tidak ada pilih kasihnya. Gusti Allah itu pasti Allah memberikan rezekinya. Allah tahu itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Nah, makanya kita jangan ngurusi pekerjaan Allah, maka Allah lah yang dalam hati ini kita urus. Ini penting. Man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sering nih tiap pertemuan kayak Romo. Barang siapa yang tawakal dari barang angel dimudahkan. Nah, kenapa urusan-urusan kita yang angel kok tidak dimudahkan? Karena Allahnya tidak diurus. Pekerjaannya Allah yang diurus. Ini jadi was-was nanti. Kalau sudah jadi was-was, doa yang samar itu nanti dikabulkan oleh Allah. Padahal ini janjinya Allah. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah tidak mau mengingkari janji. Pun tidak usah khawatir, sudah semua ini punya jatah-jatah semua. Hanya lewat ekosistem. Disitulah. Kita semua ini adalah ekosistem. Kita jangan munafik. Munafik kepada Allah setiap hari, coba renungkan. Kalau sudah moco syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, pasti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah. Nah, persamaannya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa anna Muhammad saat temani Muhammad. Itu pertama Rasulullah yang ada di Mekah. Di situ. Nah, kita selaku Muhammad ini di situ. Fatimatun Najah, Fatimatun Zahra ini abduhu wa rasuluhu, abdi babunya wa rasuluhu, utusannya Rasul-Rasul Allah juga, menyempurnakan satu dengan yang lain. Ini penting. Nah, nanti kalau kita ngomong wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, terus kita tidak merasa wakil-wakil Allah di muka bumi ini selaku ekosistem, nah ini namanya munafik. Mengucapkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, tapi faktanya di lapangan tidak punya wakil. Wakilnya malah menyalahgunakan hak-haknya Allah kepada ekosistem yang lain. Penting. Iya.
Anggur mikir awake dhewe daripada mikir orang lain. Oleh mikir orang lain ya itu kok hitam. Dulure gak mangan, ayo dibantu. Ya, tetangganya juga gak mangan, ayo dibantu. Yang susah mungkin kita punya, ayo dibantu. Kita belajar, kita mengkulinokan, kulino istiqomah. Tapi kalau kita nggak belajar mulai sekarang ini, kapan? Di situ. Nggak ada artinya dunia ini meskipun banyaknya kayak apa yang dibawa. Yang dibawa hanya satu iman. Hidup itu yang dibawa. Kalau kehidupan nggak ada yang dibawa. Nggak ada. An-nasu buluhum halka. Gak ono. Tapi wong itu gak ono. Sing ono ning Allah. Lah, Allah sing ono iku, ayo ono ning ati, mulai dari zikir asma'nya, mulai dari zikir af'alnya, mulai dari zikir sifatnya, lebih zikir zatnya. Kita nggak usah bahas zat mutlak. Mutlaknya zat itu ada di sifatnya. Tapi sifat kita itu aksil nama ahsanallah ilaika koyok dene bagus Allah nang makhluk iki kabeh. Jadi sampean kalau ingin ketemu zatnya Gusti Allah mutlak, kudu sifatnya itu aksil nama ahsanallah ilaika. Koyok dene bagus Allah nang makhluk iki kabeh. Iya, kehidupan ini syarat. Alat, bukan untuk mencelakai kita, untuk bersenang-senang. Iya, punya anak dibuat senang-senang. Dua ini punya istri, punya suami juga bersenang-senang. Punya mobil gembreng buat senang-senang. Itu tidak membuat sumpek. Masalahnya senang ini relatif. Itu loh, lek ukuran kecil, ya kecil. Lek ukuran gede, ya gede, relatif. Jadi senang ini tidak bisa ditukar dengan uang. Makanya kita tidak boleh mengganggu kesenangan orang lain. Karena kesenangan orang lain itu adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Nah, kalau kita usil tentang kesenangannya orang, lah ini sama dengan usil kepada Allah. Karena Allah memberikan jalan senang. Bukan susah, bukan. Di situ loh. Ayo. Supaya iman kita ini lagi teroboti. Itu penting. Gitu. Jadi sampai punya sholat di wudhu itu realitanya nanti di lapangan bener-bener ini dirasa-rasakan sedikit demi sedikit. Gitu. Tapi itu latihan. Iya. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Latih keren pasti keren. Latih sombong pasti sombong. Latih kedendas pasti kedendas. Kalau kita latih ini harga diri merendah, ngalah. Kalau nanti kita belajar ngalah pasti ngalah. Kebiasaan kita. Jadi kebiasaan apapun yang dikerjakan bapak-bapak dan ibu-ibu itu nanti ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Gitu. Nah sekarang tak belajari sholat, tak putus, wudhu, tak putus itu supaya hidupnya indah. Iya, di situ loh. Sampai urusan dunia tukaran ya apa? Dunia itu. Iya, memperosokkan kita. Perkara ada orang lain yang seperti itu, kita tidak usah usil di situ urusannya orang lain. Gitu loh. Kita sendiri ayo kita jaga. Di situ. Makanya orang sukses itu bukan orang yang punya harta banyak, rumah mapan, mobil mewah, tidak. Orang sukses itu orang yang meneliti kekurangannya sendiri. Jadi orang sukses itu meneliti kekurangannya sendiri. Jangan meneliti kekurangannya orang. Gitu. Semua ini kata ayat min ayatina, tondo-tondo kabeh iki ayat. Quran. Gitu. Iya. Ketemu orang yang jelek. Nah, alhamdulillah kita tidak seperti itu. Ketemu orang yang adu domba, alhamdulillah kita tidak seperti itu. Ketemu orang usil, tukang macam-macam ini, kita alhamdulillah tidak seperti itu. Itu loh. Kita tidak bisa ngeklaim, kita tidak bisa memvonis. Ini perlunya kehidupan dan hidup. Kalau sudah hidup dengan kehidupan ini, minimal ini nanti
seimbang 50-50, wah luar biasa. Apalagi nanti hidupnya lebih kuat 75%, 25%-nya kehidupan, tambah indah. Coba Bapak dan Ibu itu. Allah tidak ngurangi jatah-jatah panjenengan, enggak. Itu sudah punya hak. Cuma semuanya itu lewat ekosistem. Makanya kabeh iki ojo diaku. Lek diaku iku dadi wong medhit. Iku lah, aku gak nyebut gawe watak. Aku tidak manajemen hidup ini seperti ini. Aku gak bisa begini. Nah itu, diaku. Padahal geraknya alam, geraknya bapak-bapak dan ibu-ibu ini semua, la haula wala quwwata. Ini penting. Itu loh. Makanya nanti kalau sudah kejadian, bapak-bapak ngerti dengan sendirinya. Iya, kejadian itu rahmat, kejadian dihukum, itu kalau dianggap rahmat, kita mau introspeksi kepada dirinya sendiri. Ayo kita pintar nyari kesalahannya sendiri. Ojo pintar boleh salah wong. Itu, ayo. Kita pintar mencari kesalahannya sendiri. Karena kesalahan sendiri ini adalah perwujudan dari perilaku sholat dan perilaku wudu. Itu. Tapi kalau pintar cari kesalahannya orang, sombong nanti. Merasa dirinya lebih bagus, merasa dirinya lebih alim, merasa dirinya lebih joget. Syukur-syukur merasa lebih elek, lebih melarat. Ini yang mengindahkan kepribadian kita. Merasa karena ngaji tauhid membingungkan orang, akhirnya dihukum. Lu ngomongin aja yang punya tugas sering dihukum, apalagi yang nggak punya tugas. Gitu. Iya. Ayolah ikuti aturan-aturan yang ada, menurut lingkungan yang ada, menurut budaya yang ada. Nggak usah kita nabrak arus, kita ikut arus, namun nggak kegulung arus. Karena dia pengertian yang ini kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu membingungkan. Nggak usah itu dono karpeku. Karena Allah memberikan ilmu petunjuk ini gak rombongan. Benar. Sangat sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang yang diberi pengetahuan seperti ini illa qalila, sangat sedikit sekali. Kalau pengertian tauhid semuanya banyak. Oh ada kitabnya, ada bukunya, dibahas di media sosial. Tapi kalau makom bejang, makom untuk taat, ini jarang. Illa bolehlah sangat sedikit sekali. Itu loh. Iya. Makanya sampai diwurui sholat di wudu gak putus itu, supaya sampai disolati tentang kehidupan dan hidup. Supaya kita pintar mencari kesalahannya sendiri. Bukan pintar mencari kesalahannya orang. Kalau kesalahannya orang, kekuatannya orang, itu adalah hak Allah, itu pekerjaannya Allah. Ayo, kita introspeksi kepada kita sendiri. Itu loh. Di situ, indah. Malah ngaji wejangan ini, diwejangi sholat di wudu ini, tambah lek ngaji domba, masalah. Gitu. Iya, tambah lek ono duwe rezeki, masalah. Sampai tidak dipangan mubazir. Iya. Saya nggak ikut jadi penyakit. Itu hak. Hak orang lain. Kita selaku ekosistem. Besok urusan Allah. Nanti malam urusan Allah. Sebelum kita kerjakan ini semua urusan Allah. Makanya Allah lah yang diurus. Ojo penggawaian yang Allah diurus. Bingung sampean. Di muka bumi dadi wong enak indah, dunia ini buat seneng-seneng, kok malah diperosokkan dunia. Ini sering terjadi. Mulai pengertiannya ngerti, tapi prakteknya belum bisa mempraktekkan. Akhirnya dihukum oleh Allah. Nah, semua ini ayat. Ayo, pinter lo boleh salah dewe, ojo pinter lo boleh kesalahan wong. Nah, kalau sudah pinter nyari kesalahannya sendiri, ya, itu sing diarani waman arofa nafsah ngawruhi nang awake dhewe. Ojo ngawruhi nang salahe wong. Kalau nanti ngawruhi nang salahe wong, kita merasa
lebih bagus, lebih sugih, lebih kuat, lebih sakti, lebih keramat. Itu. Ini yang menjadikan hati ini rusak, gitu loh. Makanya wujud imannya kadang-kadang nggak bisa dirasakan, gitu loh. Kadang-kadang nggak bisa dilihat. Gitu. Kadang-kadang sampai hitungannya asmanya Allah yang ada di dalam hati ini lali juga, gitu loh. Saking nemenin nang urusan ular itu. Ya, saya cuma ingin merangsang supaya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia semua ini haknya orang, bukan hanya anak dengan istri suami. Pertama kali istri dan suami, suami dan istri dan anak, anak dan suami, istri dan anak. Ini pertama. Itu loh. Lah, nanti kalau sudah lebih, lah ini haknya ekosistem yang lain. Ojo khawatir sih, sudah makan. Oh, wah yang ibu. Bener ini. Iya. Tidak mau hal ayat itu. Sampai kalau tidak yakin dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, kullu fi kitabim mubin. Wis tidak usah sholat di wudu wis. Lewat tani, lewat dagang, lewat jadi pegawai, lewat jadi seperti romonya ini. Lewat semua. Makanya kalau ada kelebihan, kita merasa ekosistem. Rumahnya yang bagus ditinggal, mobilnya yang mewah pun ya ditinggal, sepeda motor pun yang baik ditinggal semua itu. Ini buat alat untuk senang-senang. Kita tidak istilahnya tidak mau memperbolehkan bapak-bapak dan ibu-ibu rezekinya banyak. Boleh, itu haknya Allah. Di situ loh. Sampai ingin melarat, tapi Allah mau mensucikan, mengkayakan sama pasti. Bagi roh-roh. Sampai ingin sugih atau ingin kaya, tapi hak Gusti Allah sama melarat. Sampai ngasih diketik sama tidak kira kaya. Nah ini sudah pekerjaannya Tuhan yang nggak boleh kita urus. Tuhan lah yang harus kita urus. Itu loh. Jadi rasa khawatir tidak ada. Gitu loh. Ayo, pinterlah boleh kesalahan itu. Ayo, jadi ekosistem. Ikut di situ, ikut Gusti Allah. Gitu loh. Di situ. Iya. Kenapa di dunia itu? Dunia tak dikowo kok. Loh, bener ini. Iya. Sekali sejarah itu, tak korun misal. Di kulung 10. Kunci gudang itu gak kuat ya. Kuncinya entek kabeh iki. Wong pet-pet koyo aku wis sampean iki, udah sorone gitu loh. Enak nang Gusti Allah bener ini. Nah, kalau enak jangan dirasakan enaknya sendiri. Kita selaku ekosistem. Saya paling belis itu lele. Yo nang Mbak Ele mulai ono pakanan lali enggak dipangan. Wah, belis sih aku. Soalnya kita kecewa, merasa apa? Ekosistemnya Tuhan tidak akan jalan gitu loh. Kalau sudah dimakan bareng-bareng, bos ini nggak layak gitu loh. Okay. Iya, jadi hidup ini tidak mau mubadir. Iya, kalau mubadir nanti jadi penyakit itu. Iya, Allah memberikan hanya tangan-tangan Allah lah yang akan menyampaikan. Itu. Alladzina wa yutimuni wa yaskini. Sing keimangan Allah, sing ngombe Allah. Lah, tangan-tangan Allah ini, tangannya panjenengan adalah sifatnya Allah itu. Bila Allah seperti, bila Allah, gak ono kabeh iki. Lah, tangan-tangan Allah, itu loh. Dan kaki-kakinya Allah, tubuh manusia ini adalah sifat Allah itu. Adalah alladzina wajibuni wa yaskini. Makanya jadi ekosistem itu perlu ini penting. Dia ada di wong sing loro di muka bumi ini, bro. Diajarin enak malah sampean golek sing gak enak gitu. Ini adalah pentingnya pertemuan. Ya. Itu. Mudah-mudahan jadi kajian dan pengertian untuk dijalankan. Ngerti enggak? Ngerti? Ya, mudah-mudahan ngerti. Enggak ngerti yang sarula. Ya aku dia apa bulan. Ya aku dinallah. Di situ. Kita ada sudah enjoy aja gitu. Jadi kita belajar.
Jangan sampai punya perasaan, iya mun lah itu saya nggak seneng. Gitu. Di situ, iya mun lah. Masih bakela kalau orang ibu lagi. Iya, kok saya kalah belum. Engkau lebih enggak. Iya, saya enggak seneng. Iya mun enggak. Masih cetuk mata nih bodi. Dua tak bukan seperti itu, bukan. Saya belajar. Iya. Karena hidup ini ada yang menyenang sekali gitu. Ya. Di situ boleh sekedunyan deh yo. Sarah. Punya nalo jadi. Iya. Paham? Serius saja. Ya, ada gelap serale. Masalah. Loh, kan untung bapak-bapak dan ibu-ibu oleh Allah dimurahkan. Itu. Boleh beli nanti apa namanya? Arpas mulu bodoh. Iya, boleh Robicon, boleh. Boleh notang. Sebab boleh, siapa kan nggak boleh? Boleh. Kalau sudah mampu. Jadilah ekosistem yang baik. Muntah mampu lah. Abu maju. Sampai kita hasilnya penanggalan mudah. Susah. Badan kan penanggalan mudah berat. Apa masalah? Pas panasan bulan di hari. Ya, ayo jangan direkayasa. Tak ajari ini, saya belajar ini supaya bapak-bapak tahu mana itu tugasnya Allah, ya pekerjaannya Allah, dan bapak-bapak, ibu-ibu tahu tentang Allah. Di situ. Kalau saya milih tahu tentang Allah, kalau pekerjaannya Allah, udahlah pekerjaan Allah ya kebilang. Itu ya. Saya tidak ingin ada perkataan menafsir. Belajar. Masih lecapuk mata nih budi. Iya. Tapi siapa yang nyetok amun troyo kumah? Itu lah sakit hati. Iya. Allah. Ya, mudah-mudahan ini perlunya pertemuan. Nah, kalau tidak bertemu, tidak ada kadang-kadang diberi pengertian seperti ini ya. Ya, ayo jangan dahulukan kepentingan pribadi, ayo dahulukan kepentingan orang banyak, orang lain. Belajar. Itu. Tidak mendahulukan kepentingannya sendiri, mendahulukan kepentingan orang. Iya, di situ. Belajar jadi suni, langsung tak bisa. Jadi suni, masih loman jadi suni kan tuh. Langsung punya tak ego. Itu. Betul. Kan suni ada beri di selake seketebu lah, belajar ibu. Sampai lima ibu lah ya. Namun beri deki seketebu juga ibu bagi orang lain, kita ketepun gitu. Belajar, ya. Di situ karena kita ikut sistem, ya. Iya. Belajar, masya Allah, nyaman. Di situ, nyaman. Di situ. Iya, di situ nak ini kiri orang gini, tenang lah. Kalau pekerjaan Allah, wah. Oh, bu. Sehari bungan nak. Kadang sudah mak, tenang lah. Di perasaan dia, tuh, Allah ngamuk. Ya Allah. Itu ya. Ayo belajar, kita kalau nggak belajar nggak bisa. Ini banyak pertanyaan ini. 1, 2, 3, 4. Nah. Ada lagi yang mau tanya? Ayo. Ayo cecek gitu loh. Loh, mereka pondok iki rek, obrolan ayo oleh kate takon. Opo? Mun lain lo yang lho.
Assalamualaikum. Siapa angka? Loh bener. Itu loh. Iya, ngarah jauh itu loh. Kapan Islam mau maju? Cuma di Al-Haq ini. Nakana burung. Kini cuma setong yang kok ngelon-ngelon di Bael tak burung. Salah diberi kesempatan karena demi kepentingannya orang banyak. Saya tinggalkan kepentingannya ibu-ibunya. Tanyirilah. Itu loh. Iya, gitu loh. Sampai ibu bertakbur, sampai singkat dilakon. Gitu loh. Boh, iya nih. Oh, bu. Sih. Nyaman di kiai. Bu. Oh, boleh level-level ngaromon dia tak sebelum. Luna. Bisa. Tapi kalau jadi yang bener sulit gitu loh. Sampai saat ini dia ya acaranya di Bogor ngangkok. Muntah apa tunggu-tunggu lagi. Bukan saya merasa enggak gitu loh. Jadi dikasih kesempatan untuk mau bertanya ini, monggo. Usah tanya secara langsung todus. Pakai mic todus. Yang aku kertas todus. Moga-moga todusnya lagu. Iya, todus ini adalah iman. Di situ. Tahu todus orang muda ya? Malu itu adalah iman. Iya, tapi untuk meningkatkan keimanan kita dan merangsang kepada dulur-dulur yang lainnya, tidak masalah, tidak apa-apa. Gitu. Sampai dari obrolan ya kan? Si obrolan tak belum melihat. Dia marah-marah dulu. Mutilah ngasih tahu ke lainnya. Mudah sekarang sekali kalian ya. Itu. Ini pertanyaan, ya, ayo kita bahas bareng-bareng. Kalau mungkin nanti romonya tidak bisa, dibacain ke blog iya masih romo. Pertanyaan satu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang benar-benar saudara itu, saudara kandung apa saudara seakidah? Akhul muslim, akhul mukmin, ikhwan. Nah, anak cucunya Adam terus ke bawah sampai kepada kita. Kita punya saudara. Itu pun ya saudara. Saudara, tidak ada anggapan apa. Makanya ono dulur dikedingi, tak dikedingi, apa ngono ya kayak belajar. Belajar untuk ngeladeni. Gak usah niteni-niteni, rano-rai ra usah. Pak lemari-mari lah. Bukti panas sih, ring panas. Itu tetap saudara. Makanya saudara itu ada dua. Saudara dunia, saudara akhirat. Jadi saya tidak mau mengkotak-kotak antara saudara darah dengan saudara akidah. Ini sama. Di situ. Sama. Nah. Kadang-kadang ini dua porsinya juga. Nah. Saudara apa namanya? Ini darah, iya jadi jumbo. Ada apa enggak? Kira-kira saudara akidah jadi jumbo enggak? Bodoh. Iya. Di situ. Sama. Nah, cumanya di sini. Gitu loh. Kalau tidak jadi jumbo, ini sama saudara. Kalau nggak ada jubo, nah sekarang kita di jubo itu saudara darah apa saudara akidah? Itu. Iya, itu lah. Makanya saudara akidah ini, saya selalu diseriusi, memberikan pengertian, memberikan wawasan tentang kehidupan, pasti dari jubo. Pasti. Tapi kalau saudara akidah ini memberikan saran, rangsangan, ini sing diomongno masalah hidup, lah inilah saudara akhirat. Karena hidup ini
adalah akhirat. Iya. Rohani kita. Sedangkan kehidupan ini adalah jasmani kita yang namanya dunia. Boleh mau bahas dunia boleh. Tapi teman-teman lah. Yang 50% ini adalah ini. Kehidupan boleh yang saya terangkan dari awal tadi. Gitu loh. Jadi saudara ini ada saudara darah, ada saudara akidah. Gitu. Yang menjadikan tentrem hati bapak-bapak saudara-saudaraku, ibu-ibu saudara-saudaraku, ini dulur akidah atau dulur darah? Sama sendiri yang nanti akan menilai. Di situ loh. Nah, yang paling api yo. Mau ngomong, mau begini, api no kabeh iku sing lebih api. Iya, gak pilih-pilih. Lha perkara panas, waktu panas monggo lah. Iki tenang, dia tumbah macam-macam. Sudahlah ada apa-apa. Mari wis mari. Iya. Jadi meskipun dulu akidah terlalu melampaui batas ngomong masalah duniawi, iki udah dijupuk. Tapi nanti kalau ngomong masalah hidup, itu saya yakin apa sih? Nggak ketemu kangen. Tapi urusan benda, itu akhirnya membosankan. Iya. Jadi jawaban pertanyaan ini semuanya benar. Nah, tapi ada yang lebih benar. Sing ngomong tentang kehidupan. Nah, ini tidak benar. Cukup. Lek sing ngomong hidup. Lah ini dulu benar. Iku. Ngomong-ngomong iso ngerangsang goleki apa barang sing hilang. Hilang apa? Mudah-mudahan tidak hilang ya. Nah. Mak bisa gila panina telur mu'an wajah muna kotak. Ya. Itulah. Jadi dulur akidah ini semata-mata untuk merangsang wujudnya iman yang ada di dalam hati ini, inilah saudara yang paling benar. Meskipun itu saudara, tapi tidak membawa iman, itu bukan saudara yang benar. Tapi saudara, untuk meningkatkan keimanan kita, adem ayem tentrem, nah ini juga saudara darah yang benar, saudara akidah yang benar, saudara darah yang tidak benar, saudara akidah yang tidak benar. Jadi yang paling dikatakan itu saudara kalau membawa keimanan pribadi bapak-bapak dan ibu itu tidak ada batas. Ya, tidak ada batas. Ku boleh sing dulur duduk akidah membeda-bedakan jangan. Ajarannya Gusti Kanjeng Nabi yang kita tiru ini tidak seperti itu. Iya. Pun paham? Jadi ada saudara ini tidak benar, ada saudara ini benar, ada saudara seakidah tidak benar, ada saudara seakidah benar. Itu bodoh. Jadi membawa rusaknya hati ini, itulah yang tidak benar. Lek membawa keimanan hati ini, itulah yang benar. Itulah. Masalahnya wau ahsin kama ahsana wa ilaika. Koyok dene baguse Allah nang makhluk iki kabeh. Gak pilih-pilih. Iya, nah ini yang paling bener bedanya. Terus pertanyaan yang kedua. Dikala kita mandi dengan berapa? Dikala kita mandi di sungai, kenapa pada saat
Mantan mata air. Jadi saya ikat lah kan. Aci limbur nggak tak kenal lolo di saat. Jika kita maju ke sungai, kenapa pada saat kepala kita berangkat ke dalam air, semua pikiran kita lupa dengan masalah yang penting. Nah, bagus ini pertanyaannya. Ini berarti menemukan. Ya. Kita paling ini mana? Dikala kita mandi di sungai, kenapa pada saat kepala ditenggelamkan ke dalam air, semua pikiran hilang, lupa dengan masalah-masalah yang terjadi. Ini pertanyaan bagus. Makanya dingin itu melupakan masalah. Ini contoh kan. Jadi sampean merasa kemikir itu masih dua utang hilang. Bener. Makanya kalau sudah kepalanya bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah dingin, lupa. Gitu. Tapi nanti kalau sudah panas, ingat lagi. Bener. Tanya sifatnya air ini bening. Bukan dingin, bukan. Jernih. Bukan hangat, bukan dingin, tidak. Sifatnya air ini bening, jernih. Makanya kalau sudah jernih, secer nang benih. Turun kita teno opo alam iki, bibit tak kabeh bibit iku Allah nyiptakno. Dilek jarene wong Islam iku Nur Muhammad. Durung ono apa-apa Nur Muhammad iku diciptakan lah iku bibit tak kabeh bibit sing diarani jernih, secer nang benih. Macam terus, makanya lek iku ono utang ndak ono. Apa-apa eling kok, kita ada. Itu bening. Jadi ben segala ning. Nah itulah. Jadi ini Sunan Bonang nang ning nonggung mengenang mengening merenung. Lah, lek iku wis bening. Itu ya, lupa. Lah, orang yang dipenceloi bening dan jernih ini dalam keadaan otak kita ini kena air seperti itu gak ono di surga panas gak ono. Iku. Surga seso. Sedroder sakit yo dari gelek nerakit ya. Itu. Sariawan ngelek karo beri tema lah orang. Ya Allah. Dah ono surga ku panas gak ono. Surga itu dingin. Karena dingin itu adalah wujudnya jernih, wujudnya bening. Lek neraka panas. Coba sampean ati soleh, sampean mandio, sing tuwa wis. Engko ndase bener gayane apa? Munjanono teguh, yo. Dicekel ndase iki. Masih leduk remah tetap ngalkal. Sehingga urusan akal ini urusan neraka yang digule menikah. Pas ayah katreka. Setong tambah setong kosong, jadi setong tambah setong dua tambah dua empat tambah empat belu tambah belu 16. Itu main nak. Mula tak tahu belunya lagi pengucap. Ya Allah. Ini mula tak tahu belunya lagi. Iku bunyian gelu gak tambahan gitu lah. Di situ pasti kurang, pasti tambah, pasti kali. Nah hari ini punya yang tauhid tak sanggup, tauhid kacangan dia, pasti dibagi. Keterangan beliau menjadi ulah. Iya, kalau pasti kurang, iya manusia punya sifat kurang. Kalau tidak sifat kurang ditambahi. Tambahnya apa? Tambahi syukurnya. Itu. Nah, kalau nanti syukurnya ditambahi terus, akhirnya muncul sendiri kali namanya. Itu loh. Bojan hasil 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, tidak apa-apa. Akhirnya nanti dibagi. Ya,
Tak sanggup lah mulai dibagi dia. Minta belajar, minta melarat. Dia tuan bibi melarat. Belajar ke ni sebunyi kado. Mu langsung jalan dengan. Oh bu, pas berjauh tahu. Iya mun ada iruan. Wah. Nasib dia. Belajar yuk, belajar bareng-bareng ya. Ya, jadi kalau sudah mandi merasakan dingin, ya, dalam dingin itu ada jernih, ada lek panas. Kau ono jernih bening iku tak pamitan. Masih lagi sampai kentokan, tak bisa. Obu, dekik kok. Ah, curug. Mau terteng lah. War keluar rau jangan sebelah. Oh, ini war keluar. Jadi war keluar boleh joil nyecap udah sebelah. Pak kelihatan aduh sekilas seberi tambah bagian lah. Nah, jangan kita putus-putus belajar seperti itu. Kita oncei kehidupan sehari-hari ini. Nonton. Oh, terus pertanyaan yang kedua. Orang tua wajib memberi makan pada anaknya, tapi setelah dewasa dan berkeluarga, apa orang tua itu masih wajib menafkahnya? Ini loh. Iki sak temene, lek cara ukuran syariat, kalau sudah kawin, ini loh, dilepas. Ini loh. Kalau belum kawin, tidak dilepas. Iki pekerjaannya pengiran iki sing ditakoni iki. Saya cuma jadi ekosistem. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini jadi ekosistem di situ. Mau dewasa, mau tidak dewasa, namanya anak masih belum mandiri, orang tua wajib ekosistem. Gitu. Iya. Tapi orang tua nyepak-nyepak loh, agar supaya si anak itu mandiri sendiri. Di situ. Apalagi ada. Iya. Lah, umpama tidak ada. Makanya punya anak itu disekolahkan, dipondokkan, diberikan pengertian. Jadi anak tahu dengan ini keadaannya orang tua. Loh, di sekolah no, di pondok no, jadi wong pinter, tidak ngerti tentang keadaannya orang tua. Orang tua ada, karena kewajibannya orang tua semena-mena. Nah ini nggak boleh. Gitu. Jadi anak pun juga harus tahu keadaannya orang tua. Nah, orang tua pun juga harus tahu keadaannya anak. Ini kalau ngaji ke dalam. Jadi tidak ada batas. Sampai kapanpun akan memberi itu. Jadi kata anak tak beri, apa boleh kering lain. Iya. Kalau orang tua tidak ada, anak harus ngerti dengan keadaannya orang tua. Makanya disekolahkan, dipondokkan supaya ngerti itu, supaya jadi orang pinter, orang ngerti, agar supaya ngerti nanti keadaannya orang tua. Nah, si orang tua kalau ada, ini kewajiban. Gitu. Kalau tidak ada, ya pun juga sebaliknya. Biarpun anak itu tidak berkeluarga, punya pekerjaannya mapan. Loh, apa salah orang anak itu membantu orang tua dan membantu adik-adiknya. Iya. Air susu itu tidak cukup. Iya. Air susu ibu itu tidak cukup kalau ditagih seorang anak itu mau balas budi. Tidak bisa. Iya. Makanya itu kawin ataupun tidak kawin, selama mampu harus membiayai orang tua dua, orang tuanya 4. Kalau sudah kawin, di situ. Kalau belum kawin orang tuanya 2. Tapi kalau sudah kawin 4 orang tuanya, bapaknya 2, ibunya 2, bapak mertua dan ibu mertua. Itu sama dengan ibunya sendiri. Makanya dalam hukum syariat bersentuhan dengan ibu mertua tidak batal, ya kan? Ya kan? Bukan ketika hukum namanya. Itu tidak batal. Itu loh. Iya. Jangan itu dianggap mertua, jangan itu ibunya sendiri, gelem kebini, gelem keringkuan lah.
Mungkin kasih tauhid ki gelem begini tak gelem goreng tuan, alhamdulillah. Ayo diperhatikan orang tua itu. Dari saking mandine di Al-Quran, wala takul lahu ma'ufin. Ojo sampai berkata, akek tidak boleh. Apa mana ngelakani. Itu. Jadi kewajiban anak, kalau mampu wajib membantu orang tuanya, termasuk wajib membantu adiknya. Itu loh. Karena dia mampu. Dia ada kawin, tapi pekerjaannya mapan, bisa membahagiakan orang tua dan saudaranya. Apa apa? Iya. Tapi kalau nggak punya pekerjaan, itu loh. Nah, anak pun harus ngerti keadaannya orang tua. Iya. Saking mandine ada pepatah kuna. Lek wong tua sugih, anak jadi raja. Gitu. Iya. Tapi lek anak sugih, wong tua jadi babu. Fakta ini. Sering disinetronkan di TV maupun kejadian secara fakta banyak. Lek anak kecemplung sumur, orang tua langsung nyemplung. Coba wong tua nih, lu kena sumur, bingung nyari duit. Tanpa. Ini fakta. Ono nune niki biyen niki oleh ono kejadian, gitu loh. Ini survei membuktikan. Jadi sifatnya anak dengan orang tua ini kalau sudah ngerti seperti ini, si orang tua ngerti keadaannya anak, si anak harus ngerti keadaannya orang tua. Ini perlunya ngaji, gitu loh. Ojo mana ngajak nang barang bagus, ngajak nang barang elek, gak oleh dilarani. Ojo mana dijak nang barang bagus, ngejak ngerokok lah elek pun rokok. Opo elek opo ae pokok rokok itu. Rokok itu bener-bener karena pabuna malaikat Malik buat gemar sih. Lepuh. Benih lagi. Mau ibu-ibu bapak kerang ini dia. Jadi kewajibannya orang tua selama anak itu belum mapan, belum mandiri. Untuk orang tuan tapelat misalkan ya, tekel mari lah. Gak oleh guyon ini, guyon, ndak. Kau tekel lorong mah, tapi lagi sekali anak itu bektes. Iku, tapi lagi sekali. Anak sudah bektes. Loh, kenapa saya ngomong demikian? Mun tadi aku suruh berapa ini dah bila tadi dijelongkong di dunia dia. Di situ. Iya. Nah, makanya terima kasih kita kepada bapak dan ibu itu. Seandainya tidak ada ovum dan spermanya bapak, biarpun bapak itu tak kena lah, tak kena. Orang anak itu nggak boleh menyakiti. Makanya wala takul lahuma uffin. Nah, misalkan bapak letak kena, anak ngaji ngari ya, anakku tuh kena. Iya, jangan ada balasan yang tidak benar. Jadi omong romon gelok pas kate cekal juga aja foto. Itu kita cekal. Tauli. Ya, tetap ayo kita hormati, tetap kita rumah. Ya, jangan ada balas dendam, sakit hati. Itu bukan orang-orang seperti ini. Kecuali yang tidak ngerti ini ya silakan saja gitu. Kita harus introspeksi kepada kita sendiri. Terus, apakah begitu? Ya boleh. Apakah begitu seorang anak pada orang tuanya? Siapa di antara orang tua dan anak yang memenuhi kriteria sholat dan wudu? Pertanyaan ini
Jadi jawab tadi. Jadi tidak ada batas antara anak dan orang tua, tidak ada batas antara orang tua dengan anak. Itu mana yang lebih mampu dulu, itulah ada kewajiban karena tidak ngampung. Gitu. Anak tidak ngampung ke orang tua tidak ngampung ke anak. Iku kabeh iko sistem. Makanya ekosistem yang paling dekat itu adalah anak dan istri, anak dan suami. Gitu. Kemudian anak dengan bapak, bapak dengan anak, ibu dengan anak, anak dengan ibu. Itu tak jelas no, disalah paham dulu. Di situ ya, penting ini. Oh, arah itu dulu cerdas. Terus pertanyaan yang selanjutnya, mengapa bersyukur itu sulit? Selalu kurang. Nah, itu. Jadi bagian selalu kurang kita bersyukur. Jadi selalu kurang kita bersyukur, sulit. Jadi aku ini melonjok, tak belum belajar. Semua tidak ada sulit kalau kita mau belajar. Nah, saya katakan tadi, jangankan ngomong. Ya, tidak diomong dalam perasaan, sudah merasakan sulit. Nah, ini doanya bapak-bapak dan ibu. Makanya sudah saya bahas tadi, sudah dibahas dari depan tadi, gitu loh. Jangan mengatakan, jangan merasakan sulit. Itu doa. Gitu loh. Iya. Sudah merasakan sulit dan mendoakan sulit. Ini sulit omongku. Saomong dia. Dan keju hari buduan. Gitu loh. Keju hari buduan. Yai, nak barokatuh kula yai. Colok-colok pengiran, tangan-tangan pengiran. Jadi kekuatan manusia itu adalah kekuatan Allah. Nah, Allah punya utusan, malaikat dan iblis, setan. Setan iblis itu nafsu kita. Sedangkan malaikat kita ada di dalam hati yang taat. Itu loh, tidak pernah berbuat salah. Di situ loh. Makanya malaikat itu dijadikan dari nur. Nur di petang apa daerah kena. Di timur petang dia akan siapa kena? Mun petang dia akan siapa kena? Ada sebelum ntar ke petang kena. Sampai ngarembun. Loh, bener, mulai kartun. Masa aja lo, nyari kanjang lah. Di rumah, Pak bisa bulu lah. Maju larung burung muda sini. Ya, menagana mulai petang baca. Tanya ya burung, burung macam ni. Boh, tak boleh maju mulai begini lembong boleh. Jangan jeleng deh dia. Jadi laron mono. Ayo, kasih ni berawis. Iku, mudul apa ya wis? Ya bepu dua ini. Waduh, lergeleran merokok ya. Munagana kan hijau, lerma udah aku ya. Bodoh pepatah itu loh. Bertemu malu, tidak bertemu rindu. Iya, boleh itu dulu deh. Untuk ngomong penyotok lah kehidupan itu, ya. Nah, itu kita seperti ini tidak mau meninggalkan dunia, enggak. Atur, ya. Itu jadi, mengapa bersyukur itu sulit lah.